Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Untuk pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kepada ketua kelas kita Mbak Alini, ya untuk maju memimpin berdoa pada pembelajaran pagi hari ini. Ya sini dipimpin berdoa. Ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mbak Alini boleh kembali ke tempat duduknya. Mudah-mudahan dengan berdoa ini tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, seperti biasanya kita menyanyikan lagu yang esok sugeng jeng nggih. Nanti baru kemudian kita lanjutkan kita menyanyikan lagu nasional. Ya, kita mulai dari yang esok sugeng jeng terlebih dahulu. 1, 2, 3. Yang esok sugeng jeng yang awan sugeng siang yang sore sugeng Sonten. yang maghrib sugeng dalu diparingi Matur nuwun ditimbali matur dalem. yen lewat derek Kampung. yen lompat nyuwun pangapunten. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Sudah siap? Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, teriak berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir membungkam dosa. Bina bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Nah, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Nah, mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu nasionalisme, kita menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah gugur mendahului kita, yang sudah memerdekakan kita sampai di tahun ini, bulan ini kita sudah menginjak di usia keberapa merdeka? 80 tahun ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Ustaz akan mengabsen kehadiran kelas kita terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Siapa? Mas Arsaka. Kenapa Mas Arsaka? Sudah berapa hari? 4 hari. Nah, kita doakan untuk Mas Arsaka ya. Mudah-mudahan Mas Arsaka segera diberi kesehatan dan bisa kembali lagi bersama-sama kita, belajar bersama kita, bermain bersama-sama kita
pengen dengar suara kalian, ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anakku semuanya, ya, pada hari ini ya, kalian berangkat ke sekolah, ya, pasti sudah sarapan ya. Sudah sarapan atau belum? Sudah sarapan ya. Adakah yang belum sarapan? Sudah ada, semuanya sudah sarapan. Sarapan itu penting atau tidak? Penting. Kenapa Pak sarapan itu dikatakan penting? Untuk apa dong? Ya bagus, Mas Raka, untuk menambah energi agar tidak apa? Agar tidak lemas, agar tidak lapar dan lain sebagainya. Ya, jadi sarapan itu sangat penting ya. Terus kira-kira sarapan pagi tadi menggunakan apa? Menggunakan nasi goreng. Nasi goreng itu ada langkah-langkahnya atau tidak? Ada. Yang pertama apa? Persiapkan nasinya terlebih dahulu ya. Nasinya disiapin, kemudian bumbunya disiapin. Bumbunya apa wae dong? Ya, ada brambang, ya, terus bawang, ya, cabai, kecap dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah ditumbuk, terus dimasak, baru kemudian siap dihidangkan. Nah, itu adalah cara untuk membuat nasi goreng. Pada pembelajaran pagi hari ini, nanti kita akan membahas tentang permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari kalian setiap harinya itu pernah tidak mengalami sebuah masalah? Nah, apa yang masalah yang kalian alami itu? Terlambat ke sekolah, ya, terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah itu karena apa? Bangunnya kesiangan. Selain itu, ya, tidurnya itu tidak teratur, tidurnya larut malam, ya, sehingga membuat apa? Bangunnya menjadi siang. Terus solusinya bagaimana agar tidak terlambat? Nah, kalau bangun itu memakai alarm. Selain itu, tidur harus teratur. Nah, itu adalah permasalahan yang sering muncul pada kalian semuanya. Ya. Terus untuk pagi hari ini, ya, pagi hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum ini, yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu apa? Coding, ya, berpikir secara komputer. Terus kalau kecerdasan artifisial nama lainnya apa? AI, atau nama lainnya juga kecerdasan buatan. Kalau kecerdasan buatan itu yang membuat siapa? Manusia. Ada kelemahannya atau tidak? Jadi memiliki kelemahan. Untuk pagi hari ini kita melanjutkan dari materi yang sebelumnya kita pelajari. Nah, untuk pagi hari ini materi yang kita bahas apa Mas Mbak? Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, tujuan pembelajarannya apa? Ada 2 tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu apa? Mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi sudah Ustaz sampaikan kepada kalian. Masalah yang kalian alami apa? Bangunnya kesiangan, itu adalah permasalahannya. Solusinya bagaimana? Tidurnya harus teratur, ya, itu adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuannya itu menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional. Ada berapa langkahnya? Yang pertama,
komputasional? Ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. Tadi sudah Ustaz jelaskan ya. Masalahnya apa dari kalian? Masalahnya apa tadi? Bangun kesiangan ya. Terus selanjutnya langkah-langkah dari berpikir komputasional ya. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama apa ini? Dekomposisi. Artinya apa dekomposisi Mas Mbak? Ya, memecah masalah besar menjadi bagian yang kecil. Contohnya ya, ketika kamu mau berangkat sekolah, apa aja yang harus dipersiapkan? Bangun terlebih dahulu, kemudian membersihkan tempat tidur, terus beribadah, kemudian mandi, sarapan, pakaian, terus berangkat ke sekolah. Itu yang namanya apa? Dekomposisi. Sampai di sini paham? Artinya apa dekomposisi tadi? Nah, memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Yang kedua adalah apa? Pengenalan pola. Artinya apa pengenalan pola? Ya, menemukan pola atau hal yang berulang dalam sebuah masalah ya. Contoh di sini ya, setiap pagi selalu bangun, terus kemudian apa? Mandi lalu sarapan. Jadi polanya apa? Pola di pagi hari ya. Nah, pagi hari kan pasti kegiatannya kamu seperti itu. Setelah bangun apa? Beribadah, terus mandi, kemudian apa? Sarapan, berpakaian, kemudian berangkat. Ini adalah pengenalan pola. Paham? Paham. Lanjut. Yang ketiga, apa ini? Abstraksi. Artinya apa abstraksi? Ya, mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang penting. Contohnya apa di sini? Sarapan. Sarapan itu penting atau tidak? Ya, tadi sudah Ustaz sampaikan kalau sarapan itu penting. Yang tidak penting itu apa nih? Lauknya. Ya, jadi kalau lauknya itu terserah bebas ya, mau pakai apa itu bebas. Mau pakai telur, ayam, terus nugget dan lain sebagainya. Yang terpenting itu adalah harus kalau pagi harus sarapan. Sampai di sini paham? Paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak. Yang terakhir apa? Langkah yang terakhir adalah algoritma. Artinya apa algoritma? Ya, menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya di sini tadi bangun tidur, terus kemudian apa? Mandi, kemudian sarapan, kemudian berangkat sekolah. Nah, ini merupakan menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah atau algoritma. Ini adalah apa tadi? Langkah-langkah dalam apa? Berpikir komputasional. Ada berapa? 4. Apa lain? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ustaz akan menayangkan sebuah video yang mana ini merupakan video berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Coba diperhatikan baik-baik. Nanti akan ada permasalahan atau langkah-langkah yang ada dalam berpikir komputasional tersebut.
Coba perhatikan ya. Nanti akan ada berpikir komputasional. Materi mengenai berpikir komputasional. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan atau cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Terus lakukan pengukuran lantai dan lalu beresin buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang boleh makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Tidak hanya memilih informasi yang paling. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan cairan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Sudah bisa dipahami? Adakah tadi materi tentang berpikir komputasional atau langkah-langkah berpikir komputasional dalam video animasi tersebut? Ada? Ada. Yang pertama apa? Dekomposisi. Dekomposisinya apa tadi?
jangan untuk menyelesaikan. Ya. Ya. Nanti kalau sudah selesai dalam berdiskusi, silakan nanti perwakilan dari setiap kelompoknya itu mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan bersama kelompok kalian masing-masing. Paham? Ya, setiap kelompok mendiskusikan satu langkah berpikir komputasional. Yang pertama ini yang depan itu adalah yang dekomposisi, yang laki-laki belakang itu yang pengenalan pola, yang perempuan itu yang abstraksi, dan yang belakang itu yang algoritma. Sudah siap? Sudah siap? Dimulai dari yang kelompok pertama, diwakili oleh Mas Adam. Ayo Mas Adam. Dekomposisi, yaitu mempersiapkan pesta ulang tahunnya. Ya, yang pertama berarti apa? Ini harus belanja barang-barang, menghias rumah, mengundang warga sekitar, menyiapkan kue, terus meniup lilin. Ya, terus itu merupakan langkah dekomposisi. Berikutnya, kelompok yang kedua, ya, diwakili oleh Mas Arka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan permainan bola. Bola 1, 2, 3, 4. Apa aturan bolanya? Ya, dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi untuk kelompok 2 ini mempresentasikan tentang pengenalan pola. Dari pola yang pertama itu adalah urutan angkanya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, ini menggunakan aturan polanya apa? Berkelipatan 2. Terus pola yang kedua itu 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Ini yang pola kedua menggunakan aturannya apa? Bilangan segitiga, ya. Jadi itu merupakan langkah pengenalan pola. Terima kasih untuk kelompok 2. Bagus. Selanjutnya kelompok 3. Yuk, hari ini diwakili oleh Mbak Alini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pedalnya itu merupakan bagian-bagian penting dari sepeda. Bagian-bagian yang kurang penting itu tidak usah perlu dipikirkan ya. Terus yang terakhir kelompok 4 diwakili oleh Mbak Aim. Yo. Membedakan mana itu dekomposisi, pengenalan pola, terus atraksi dan algoritma. Sebelum Ustaz akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kita simpulkan dulu bersama-sama, ya. Apa toh yang dimaksud dengan berpikir komputasional tadi? Berpikir secara komputer. Langkah berpikir komputasional itu ada berapa? 4. Yang pertama, dekomposisi, pengenalan pola, atraksi dan algoritma. Dekomposisi artinya apa? Memecah masalah. Terus pengenalan pola artinya apa? Menyusun pola, ya. Terus atraksi artinya ya mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada bagian yang algoritma. Nah, menyusun langkah-langkah, ya, menyusun langkah-langkahnya. Nah, itu merupakan langkah-langkah berpikir komputasional. Ya, sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham semuanya, besok kita lanjutkan materi yang akan datang. Kita membahas materi lanjutan dari ini. Ya, sekali lagi, ada yang belum paham? Semuanya sudah paham? Tidak ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita sudah belajar mengenai apa tadi? Mengenai apa? Berpikir secara komputasional. Mudah-mudahan materi yang sudah Ustaz sampaikan ini bisa memberi manfaat buat kalian, khususnya dalam pembelajaran coding dan KA. Ya, jadi kalian bisa menggunakan komputer dengan bagus.